dipersembahkan oleh Assalamualaikum, kita berjumpa kembali dalam Inspirasi Ramadan. Dalam momentum Ramadan tahun ini, kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh, baik dari kalangan agamawan maupun profesional, yang diharapkan bisa menginspirasi kita untuk lebih meningkatkan keimanan dan juga ibadah di bulan suci ini. Hari ini kita akan menggali inspirasi dari salah satu tokoh. Sudah bergabung bersama kita Direktur Utama PT Pegadaian Kus Wiyoto. Apa kabar Pak Kus? Baik, Alhamdulillah Mas Sudi. Baik Pak Kus. Baik-baik semua. Mudah-mudahan kita semua baik meskipun sekarang lagi pandemi COVID-19 ya Pak Kus ya. Iya betul Mas Sudi, betul ya. Pak Kus, ini selama Ramadan ini apa yang mungkin berbeda buat Pak Kus mungkin dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya? Jadi Mas Sudi, ini memang Ramadan kedua ya yang kita jalankan dengan kondisi pandemi COVID ya. Tahun 2020 kemarin juga sama. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 memang sangat berbeda lah gitu ya. Sangat berbeda ya, plus minus lah ya gitu ya. Jadi kalau sebelum tahun 2020 ya, 2019 kita masih melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan dengan kondisi yang katakanlah waktu itu dikatakan normal ya, boleh berkumpul, boleh tarawih bersama dengan keluarga, dengan teman-teman, boleh buka bersama dan lain-lain. Nah hari ini kita ada pembatasan-pembatasan, tapi tentunya pembatasan ini saya kira tidak akan mengurangi makna ibadah kita ya. Kita tetap bisa menjalankan apa-apa yang bisa kita lakukan sebelum COVID, misalnya taraweh bersama, keluarga juga bisa buka bersama, malah lebih intim hari ini dengan keluarga. Kalau dulu saya hampir nggak punya waktu buka bersama dengan keluarga ya, karena selalu buka dengan relasi. Hari ini kita lebih banyak bisa buka bersama dengan keluarga. Jadi itu suatu hikmah juga kalau kita bisa syukurin begitu ya Mas Sudi ya. Iya. Meskipun di satu sisi mungkin bukber jadi nggak ada ya Pak ya, bersama relasi mungkin, tapi sama keluarga ini menjadi lebih intim tadi seperti yang tadi Pak Kus katakan. Betul sekali Mas Sudi, iya betul sekali. Nah, untuk kan biasanya sekarang ini sudah banyak orang yang ya biasa Lebaran ada mudik nih Pak. Kan ada kerinduan sebetulnya untuk bertemu dengan saudara dan segala macam. Ini tahun kemarin dan tahun ini gimana Pak Kus? Ya sama seperti puasanya, seperti acara rutin puasanya tahun kemarin sama hari ini juga kita tidak bisa mudik ya. Itu juga bagus juga untuk menjaga seluruh keselamatan daripada teman-teman kita, saudara-saudara kita di kota maupun di kampung ya. Jadi saya lebih melihat ini sebagai sesuatu yang positif ya, karena kita benar-benar harus menjaga kondisi pandemi ini supaya tidak tersebar luas. Jadi saya sih oke-oke saja, karena kan ketemuan hari ini sangat bisa dilakukan lewat apa aja ya. Seperti sekarang Pak ya, saya dengan Bapak ini bisa ketemu secara virtual. Cuman nggak bisa nyentuh fisik kan gitu. Oke, Pak Kus, boleh mungkin berbagi dengan kita semua Pak Kus, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang terjadi selama bulan-bulan Ramadan yang lalu atau mungkin di bulan Ramadan saat ini yang sampai sekarang masih Pak Kus kenang mungkin, yang mungkin bisa di-share kepada pemirsa kita mungkin pada saat kecil, bagaimana Pak Kus mungkin menjalankan puasa mungkin. Iya. Saya punya pengalaman yang saya akan kenang dan saya tidak akan ulang ini pasti pengalaman yang lucu sebenarnya. Waktu saya masih kuliah itu tahun 82, yaitu masih top-topnya tuh teh botol. Coba bayangin kalau kita panas-panas dia teh botol diminum orang, kita puasa, aduh, seger banget kan gitu. Ya. Nah saya waktu itu karena habis olahraga, puasa-puasa saya tetap olahraga, saya minum teh botol. Harapan saya habis itu saya puasa lagi. Tapi karena niatnya sudah nggak ada nih, niatnya sudah nggak ada. Jadi jam 11 saya minum teh botol sampai maghrib itu kesiksanya luar biasa. Jadi memang yang dipentingkan di puasa adalah niat. Begitu niatnya udah hilang,
malah sengsara kita. Itu jangan diulang deh. Kesiksa atau Niatnya sengsaranya apa? gimana maksudnya Pak Gus? Mungkin bisa Ya, diceritakan. karena habis minum terus puasa lagi, rasa haus, rasa lapar malah menyerang luar biasa gitu. Oh, itu yang karena udah nggak ada niat kan begitu ya. Jadi jangan diulang lah. Kalau udah niatin puasa dari pagi sampai maghrib ya, Oke. sampai maghrib kalau udah jangan pernah punya pikiran untuk batal nanti puasa lagi dan ada. Dan itu malah menyiksa kita. Itu aja pengalaman saya yang saya ingat waktu saya masih kuliah dulu ya. Sekarang sih udah nggak pernah. Artinya memang kalau kita sudah punya niat puasa, apapun godaan, cobaannya gitu, ujiannya, kita harus teguh dengan niat itu. Begitu ya Pak Agus? Betul sekali. Baik. Sekali goyah niat kita apapun lah yang kita lakukan, tidak hanya dalam hal puasa ya, mau bekerja pun juga seperti itu. Begitu kita goyah, ya udah. Maka tujuan utama kita pasti hilang. Pak Gus, ini kalau kita bicara soal bulan puasa kan banyak orang ngerasa bahwa ini tidak ada energi, terus mungkin ya seperti yang tadi Pak Gus cerita-cerita dulu, misalkan ada rasa haus, lemes dan segala macam. Kira-kira itu mempengaruhi kerja selama bulan Ramadan ini nggak Pak Gus? Atau mungkin Pak Gus bahkan lebih sibuk bahkan sekarang? Iya, jadi hari-hari ini kan kita lebih sibuk ya. Jadi sebenarnya kalau acara sekarang yang dilakukan pada masa pandemi ini kita lebih produktif loh, Mas Rudi ya. Jadi sekarang kita kalau rapat-rapat kan tidak terbatas ruang dan waktu ya. Karena kemarin kalau kita fisik itu masih kita perlu waktu, perlu persiapan dan lain-lain. Kalau sekarang dengan online ini kita lebih banyak sekali hal yang bisa kita putuskan gitu, karena gampang sekali kita ketemunya ya. Jadi itu yang membuat kita puasa dan nggak puasa itu sama aja. Jadi kita sama-sama terlena oleh pekerjaan ya. Jadi ya rasanya ya biasa saja, nggak ada banyak perbedaan antara puasa dan nggak puasa. Artinya tidak ada alasan sebetulnya untuk mengurangi kinerja atau performa kita di bulan puasa ini dengan pekerjaan ya? Nggak ada sama sekali. Pokoknya kita kerja seperti biasa dan mungkin malah sampai malam-malam juga kita sama. Oke, tetap Pak. Itu oke. Baik, Pak Kus, kita jeda sebentar ya Pak Kus. Kita akan perdalam ini nanti di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Inspirasi Ramadan masih akan kembali usai jeda. Kembali di Inspirasi Ramadan, kita masih bersama Direktur Utama PT Pegadaian, Kus Wiyoto. Pak Kus, tadi Pak Kus cerita bahwa sebetulnya yang dilakukan selama Ramadan ini sebetulnya sama saja dengan waktu-waktu di luar Ramadan. Kerja juga bahkan masih sibuk. Memangnya ini selama bulan Ramadan ini transaksi atau kegiatan pegadaian ini memang semakin banyak membludak atau bagaimana sebetulnya Pak Kus? Ya Mas Rudi, jadi seperti kita ketahui ya, jadi pandemi ini dampaknya masih juga luar biasa ya. Masih kita harus berpikir proaktif bagaimana kita mensiasati tantangan-tantangan dalam pandemi ini menjadi peluang bisnis ya gitu. Tapi kalau kita bicara tentang bisnis pegadaian secara umum ya, memang bulan Ramadan dan menjelang Lebaran ini ada perbedaan. Jadi kalau menjelang Ramadan tuh banyak sekali saya lihat UMKM dadakan gitu ya, orang-orang yang berusaha mencari nafkah dalam menyambut bulan Ramadan. Nah, mereka memerlukan dana dan juga para pengusaha-pengusaha itu persiapan Lebaran pastinya mereka perlu dana untuk memperbesar dagangannya. Sebelum Ramadan tuh biasanya permintaan terhadap produk gadai itu meningkat. Ya, tapi menjelang hari Lebaran seperti ini jadi turun. Kenapa turun? Karena barang dagangannya udah laku ya, mereka udah pada siap-siap untuk libur, jadi uangnya udah terkumpul, jadi pada nebus ya, yang dapat THR udah bisa nebus dan lain-lain. Jadi pada saat menjelang Ramadan itu permintaan terhadap produk gadai itu naik, tapi menjelang Lebaran biasanya udah banyak tebusan-tebusan sehingga relatif turun lah permintaan terhadap produk gadai kami di menjelang Ramadan. Ya. Menjelang Lebaran maksudnya. Termasuk juga teman-teman yang mau mudik kemarin sudah pada nebus karena mau memakai kan perhiasannya untuk di pulang mudik lah ke kampung lah gitu biasa teman-teman kita seperti itu.
Oke, itu peningkatannya bisa sampai berapa persen tuh Pak? Selama paling tidak selama sebelum dan sesudah Ramadan sekitar 2%-an Mas Rudi, sekitar 2%-an. Jadi kalau kita total omsetnya itu hari ini sekitar 14 triliun, maka kira-kira ya sekitar 200, 300, 500 miliar lah kita terjadi fluktuasi di sebelum dan menjelang Lebaran Hari Raya. Itu ada strategi khusus nggak sih Pak Kus untuk melayani selama kaitannya dengan transaksi di bulan puasa ini atau mungkin sebelum bulan puasa? Ya, pastilah kita siapkan ya Mas Budi ya. Jadi kita tahu bahwa teman-teman pada saat menjelang puasa itu mereka perlu dana, maka kemarin tuh kita luncurkan produk baru. Nah, ini produk andalan kami yang produk gadai harian. Jadi kami tahu bahwa UMKM dadakan dan lain-lain itu tidak memerlukan pembiayaan dalam jangka panjang, maka kita luncurkan namanya program gadai harian, di mana boleh menggadai 1 hari. Karena biasanya kalau di gadai manapun juga, gadai itu minimum 15 hari. Artinya apa? Nasabah harus membayar sewa modal ya. Kalau di gadai itu namanya sewa modal bukan bunga. Itu 15 hari, per 15 hari. Ya. Nah sekarang kita bikin boleh 1 hari. Ya. Boleh 1 hari. Jadi kalau utang 1 juta misalnya, sehari cuma membayar sewa modalnya itu 900 rupiah. Wah murah sekali tuh, parkir aja kagak dapat itu. Nah itu yang kita gunakan kita untuk mendorong UMKM terutama yang yang UMKM dadakan, juga penjual sayur mayur, bakso keliling, bakmi keliling, itu perlu modalnya 1-2 juta. Mereka utang kepada juragannya mungkin dikenain 50%. Kalau sama kami, kalau utang 2 juta cuman bayar 1.800.000. Oke. 1.800 ya. 900 per sejuta kan, atau sangat murah sekali. Jadi itu foto-foto yang kami luncurkan untuk menggait ya, untuk menyikapi Ramadan. Termasuk juga gadai peduli kita yang bunga 0% selama 3 bulan untuk pinjaman di bawah 1 juta tetap kita jalankan ya. Jadi kita tetap mendorong para nasabah-nasabah pemula, kalau mereka minta pinjam di bawah 1 juta, maka bunganya ya atau sewa modalnya selama 3 bulan pertama kita bebaskan 0%. Saya memprediksi itu banyak yang menggunakan atau menggunakan fasilitas itu ya Pak ya? Iya, kalau yang bunga atau sewa modal 0% itu per hari ini sudah 3 juta nasabah lebih. Oh, oke. Iya, kalau yang bunga harian, karena baru kita launching mulai bulan 1 April kemarin pada saat kami ulang tahun, itu sudah ada 80.000 rekening, lumayan lah ya. Ini kan memang kami harus perlu sosialisasi lebih dalam, jadi tidak hanya untuk menyambut Ramadan dan Lebaran, tapi kita juga akan itu genjot untuk bulan-bulan selanjutnya. Bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan mereka pada para rentenir lah utamanya seperti itu. Oke, artinya gadai harian ini hanya momentumnya saja pas mungkin dekat bulan Ramadan, tapi itu sebetulnya adalah salah satu program pegadaian yang akan terus berlanjut setelah bulan Ramadan juga. Betul sekali. Jadi kita akan itu jadi produk andalan kita. Jadi tujuan kita adalah memerangi yang sektor informal itu yang bunganya banyak mencekik ya UMKM. Maka kita pasang ini supaya ini bisa menanggulangi mereka ketergantungannya kepada sektor informal ya, institusi informal itu bisa kita kurangi lah begitu. Mereka jadi lebih sejahtera pada UMKM. Oke. Itu angka nasabah sampai 80 ribuan itu per 1 April dari 1 April sampai sekarang itu Pak Gus, itu kriteria atau karakternya memang seperti yang tadi Pak Gus sampaikan ya, misalkan ada mungkin UMKM dadakan, mungkin penjual bakso, mungkin sayur mayur dan segala macam. Memang terlihat seperti itu ya? Iya, betul. Memang 1-2 memang ada pengusaha yang lumayan besar ya, yang kemarin pembiayanya sampai 100 juta pinjam 2 hari, saya cek kemarin ada. Ada juga karena dia perlunya sebentar ya, itu juga menjadi pasar kami lah. Kami tidak hanya untuk yang
golongan UMKM, tapi juga golongan menengah pun kalau perlu dana, monggo kami misalnya kontraktor bayar THR, terminnya belum turun, tinggal 2-3 hari ya monggo kita bisa menyediakan itu kan lebih simple lah buat teman-teman pengusaha. Oke. Pak Kus, kita jeda sebentar ya. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Kita akan perdalam ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Inspirasi Ramadan masih akan kembali. Kembali di Inspirasi Ramadan, kita masih bersama Dirut PT Pegadaian Kuswiyoto. Pak Kus, ini tadi kan disampaikan ada produk pegadaian baru namanya Gadai Harian dan banyak sekali digunakan oleh pelaku-pelaku UMKM. Nah, ini memang menjadi salah satu solusi mungkin bagi mereka yang membutuhkan dana segar ya Pak Kus ya. Nah, di sisi lain mungkin publik juga perlu tahu juga apa sih yang bisa dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas itu? Ya, jadi seperti gadai reguler Mas Rudi, sebenarnya semua barang boleh dijadikan jaminannya, mulai emas, kendaraan, barang-barang rumah tangga pun boleh ya. Jadi sampai sekarang masih ada orang menggadai dengan jaminan Tupperware, silakan ya. Jadi kita bebas sekali. Iya. Kain-kain juga masih banyak, handphone, notebook, dan lain-lain, boleh-boleh aja sepanjang itu memang barang miliknya yang bersangkutan ya. Jadi memang kita masih free lah menerima segala macam jaminan lah ya untuk menurut mereka. Nah, pada akhirnya kan karena produk pegadaian itu banyak, misalkan tadi ada gadai reguler yang sempat disebut, ada gadai harian misalkan. Nah, terus untuk gadai harian sendiri, apa yang menjadi keunggulannya, Pak? Gadai harian itu kan untuk nasabah-nasabah yang perlunya jangka pendek ya, karena waktunya kan kalau di reguler itu minimum pembayaran sewa modal itu kan per 15 hari. Ya, kalau utang 1 juta misalnya sewa modalnya 1%, berarti per 15 harinya 1%, berarti dia harus bayar 1 juta, 1% per 15 hari berapa? 10.000 kan gitu. Iya. Tapi kalau dia perlunya saya cuma perlu 2 hari kok, udah gadekan aja 2 hari, banyak cuma 1.800, bukan 10.000 kan gitu. Jadi ini memang sangat membantu masyarakat yang memang turnover-nya itu harian. Itu memang sangat membantu mereka gitu, Mas Budi. Jadi itu kelebihannya. Tapi kalau untuk yang kerja agak lama, silahkan menggunakan gadai reguler yang 15 harian. Kalau plafonnya tadi gimana Pak? Plafonnya unlimited sesuai dengan nilai jaminannya. Oke. Jadi mungkin kalau saya juga butuh bisa juga menggunakan fasilitas itu Pak ya? Boleh sekali, boleh. Dan enak loh, kita tuh sekarang di Pegadaian itu sekarang bisa nggak ngantri ya, karena dalam kita punya Pegadaian digital kita itu bisa booking antrian, Mas Rudi. Ini produk kita juga baru ya. Jadi kira-kira aku nanti mau datang jam berapa, saya booking dulu, nanti pas jadi dilayani secara cepat. Gitu. Wah ini cocok sekali di masa pandemi seperti sekarang nih Pak Kus. Seperti Mas Rudi dan teman-teman yang lain bisa tuh. Dan ada juga yang gadai yang bisa kita ambil ya, gadai yang barangnya kita kerjasama dengan ojek online ya, sudah kita launching tahun kemarin. Jadi kalau teman-teman sibuk, nanti barangnya kita ambil. Itu apa namanya melalui online itu untuk menghindari antrian yang panjang itu pas sekali itu teknologinya Pak Kus di tengah pandemi sekarang. Iya. Jadi sekali, Mas Rudi. Itu sudah banyak yang menggunakan Pak? Belum banyak, baru kita launch sudah kemarin, jadi kita masih orang-orang tuh kadang-kadang lucu juga ini pengalaman ini ngomong yang lain ya. Kadang-kadang memang datang Pegadaian itu buat hiburan ya, mereka juga sambil. Jadi memang tidak semua nasabah kita tahu 70% nasabah kita itu masih ibu-ibu yang gaptek gitu ya, jadi mereka tuh senang aja datang ke Pegadaian itu. Sampai jalan-jalan ngajak anaknya begitu kan. Pilihan lah itu, pilihan masyarakat. Pak Kus, ini saya baca di salah satu media bahwa Pegadaian juga setiap kali bulan Ramadan sering menggelar semacam tablik akbar. Nah ini mungkin kalau di masa pandemi ini secara virtual mungkin digelarnya Pak ya? Ya,
Oke. Jadi tidak hanya tablik kabar ya, setiap hari kita punya kajian ya pada zuhur ya, itu setiap hari kita lakukan. Nah kemarin juga ada tablik kabar yang kita ngundang Ustadz yang top ya, kemarin Ustadz Wijayanto kalau nggak salah kita undang beliau ya untuk memberikan tausiah gitu ya. Jadi memang kita laksanakan seperti biasa lah, cuman tidak terlalu rame ya, karena kita benar-benar menjaga protokol kesehatan ya. Safari Ramadan kita hilangkan dengan mengganti hal yang lebih tidak mengumpulkan massa lah, gitu. Santunan-santunan tetap kita lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi intinya program-program yang itu tetap kita jalankan, cuma kita tidak mengumpulkan massa karena harus mengikuti protokol kesehatan. Gitu. Oke. Nah, ada tujuan khusus nggak sih sebetulnya Pak Kus? Kenapa misalkan kajian-kajian itu rutin diselenggarakan? Oh iya, jadi masuk di bukan akhir ini ya, beberapa bulan yang lalu atau mungkin sudah digagas oleh Pak Menteri BUMN setahun yang lalu lebih, bahwa BUMN itu memiliki core values namanya akhlak ya. Akhlak inilah yang menjadi pedoman seluruh BUMN untuk bekerja ya. Akhlak itu amanah, yang pertama adalah amanah, yang kedua kompeten, juga ada harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Inilah yang menjadi core values daripada BUMN dalam bekerja ya. Jadi hal-hal yang kami lakukan tadi tidak lain adalah mendukung budaya akhlak yang memang sangat bagus diterapkan di seluruh BUMN di Indonesia. Itu Mas Budi. Oke, baik. Pak Kus, di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang masih berlangsung, ya mudah-mudahan kita segera bisa mengendalikan pandemi ini. Apa harapan Pak Kus dan Pegadaian, Pak, di tengah ya mungkin masyarakat juga masih banyak yang terdampak ya dengan pandemi ini. Jadi sebenarnya gini loh, orang selalu salah ini ya Mas Budi mengartikan ini, saya mau luruskan di sini. Wah, dalam kondisi pandemi ini Pegadaian untung dong. Banyak orang perlu. Balik lagi ini salah satu pemahaman yang kurang pas ya. Karena sebenarnya Pegadaian itu bisa lari, bisa tumbuh kinerjanya kalau ekonomi juga tumbuh. Sebenarnya seperti itu. Karena prinsipnya orang menggadai itu kalau dia bisa nebus. Artinya apa? Dia punya cash flow di kemudian hari untuk bisa nebus. Seperti hari ini banyak orang PHK, banyak orang tutup. Maka mereka bukan lari ke Pegadaian sebagai alternatif pembiayaan, mereka lari langsung jual asetnya. Misalnya saya udah di PHK nih, nggak punya penghasilan, kalau saya gadai, saya membayar sewa modal dan juga nanti saya harus nebus, ngapain? Kan begitu. Akhirnya saya langsung ke toko emas jualan, saya langsung ke toko handphone jualan. Itu. Jadi kondisi pandemi ini sebenarnya tidak menguntungkan bagi pertumbuhan bisnis Pegadaian. Yang kita inginkan adalah kondisi yang normal lah, di mana ekonomi tumbuh, maka Pegadaian juga ikut tumbuh. Makanya saya berharap sekali badai pandemi ini segera berakhir. Alhamdulillah sudah banyak masyarakat kita yang sudah divaksinasi ya, dan saya berdoa supaya hasilnya memang ada, kita lebih bisa menjaga penularan dari COVID-19 ini. Dan yang paling penting kami juga terima kasih pada pemerintah yang sudah banyak sekali memberikan bantuan-bantuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional ya, mulai dari penurunan suku bunga, mulai dari bantuan produktif, mulai bantuan subsidi bunga. Itu saya sangat sangat menghargai, sangat apresiasi yang dilakukan pemerintah, dan harapan saya ini bisa mendorong lagi lebih cepat pertumbuhan ekonomi menjadi normal, sehingga Pegadaian juga akan lebih bisa bekerja meningkatkan kinerja. Gitu Mas Budi. Baik, Pak Kus, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami di Inspirasi Ramadan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua itu bisa segera terwujud. Terutama memang yang pertama adalah soal pengendalian pandemi ini ya Pak Kus ya. Iya, amin. Baik. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih banyak Pak Kus. Terima kasih. Ya.
Pemirsa, demikian tadi dialog inspirasi Ramadan hari ini. Saya Rudian Danu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum. Dipersembahkan oleh